Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa, NIM 19080314004. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi budaya organisasi. Nah, sebelum kita beranjak jauh, langsung saja kita mulai. Apa sih budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi merupakan suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan antara organisasi dengan organisasi yang lainnya. Ada juga pengertian budaya organisasi menurut para ahli, yaitu menurut Zunaida dan Budiman pada tahun 2014 mengatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang artinya suatu sistem tersebut perlu disosialisasikan kepada para anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, budaya organisasi juga berperan penting dalam organisasi yang dibuat dari kesepakatan untuk mengatasi masalah dalam suatu organisasi. Nah, maksudnya jadi selain dari budaya organisasi ini hasil kesepakatan bersama, budaya organisasi juga menjadi solusi untuk mengatasi masalah dalam suatu organisasi itu. Seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik utama. Zunaida dan Budiman tahun 2014 mengatakan bahwa terdapat 7 karakteristik utama budaya organisasi. Yang pertama, inovatif dan pengambilan resiko. Nah, tingkat para pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan pengambilan resiko. Kemudian yang kedua, memperhatikan detail. Jadi tingkat pekerja diharapkan untuk menunjukkan analisis, presisi, dan memperhatikan detail dalam melakukan segala sesuatu di organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu orientasi hasil, di mana tingkat manajemen menitik beratkan pada perolehan atau hasil, bukan teknik dalam proses mencapai hasil tersebut. Kemudian yang keempat, orientasi orang, di mana tingkat pengambilan keputusan oleh manajemen yang mempertimbangkan efek dari hasil terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang nomor 5, orientasi tim, karena pada organisasi lebih mengutamakan kerja tim bukan pada individu tersebut. Yang keenam, keagresifan. Ini merupakan tingkat orang-orang akan menjadi agresif dan kompetitif di dalam organisasi, bukannya malah santai. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu mengenai stabilitas. Ini merupakan tingkat aktivitas organisasional menekankan pada mempertahankan status yang kontras dengan pertumbuhannya. Jadi, tiap-tiap karakter tersebut terjadi pada sebuah hierarki, mulai dari rendah ke tinggi. Kemudian menilai organisasi pada mereka, kemudian memberikan panduan gambaran budayanya dan dasar sebagai pemahaman para anggota mengenai organisasi tersebut. Kemudian bagaimana segala sesuatu yang dilakukan di dalamnya dan cara mereka seharusnya berperilaku itu seperti apa, gitu. Yaitu faktor budaya organisasi. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi? Kita harus tahu bahwasanya budaya organisasi yang kuat harus selalu ditumbuhkan. Berikut menurut Suyono pada tahun 2004 mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, kepemimpinan. Dalam organisasi harus memiliki pemimpin. Nah, seorang pemimpin yaitu orang yang mempengaruhi pengikutnya sehingga pengikutnya terpengaruhi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan organisasi. Tentu seorang pemimpin ini harus diteladani dan didengar oleh para bawahannya. Nah, seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya baik dalam pengambilan keputusan, kemudian memberikan tugas atau instruksi kepada bawahannya, kemudian arahan dalam menjalankan suatu kegiatan seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah adanya proses komunikasi secara konsisten dan rutin sehingga perbedaan budaya atau
kebiasaan-kebiasaan yang dibawa individu yang berbeda dari latar belakang agar mengalami integrasi persamaan dan tujuan organisasi. Nah, dengan adanya komunikasi ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena apa? Komunikasi inilah yang menjadi poin dalam organisasi, di mana masing-masing individu perlu adanya komunikasi, kemudian saling menjaga komunikasi untuk berkoordinasi menjalankan suatu kegiatan. Jadi dengan komunikasi inilah sangat penting. Apabila komunikasi ini kurang, maka bisa jadi dalam suatu organisasi tidak akan berjalan lancar karena masalah salah paham atau bagaimana. Biasanya seperti itu. Kemudian faktor yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi bisa dibilang merupakan dorongan untuk semangat bekerja, dimana motivasi ini diperlukan karena adanya pemberian sebagai penggerak para pekerja, sehingga menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama. Kemudian dengan bekerja sama ini menjadikan sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien, kemudian terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan gitu. Selanjutnya yaitu tentang budaya dalam organisasi. Ada 4 subbab. Yang pertama itu budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Kemudian yang kedua, apakah organisasi memiliki budaya yang seragam? Terus kemudian yang ketiga yaitu budaya yang kuat melawan budaya yang lemah itu seperti apa? Dan yang terakhir, budaya versus formalitas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Nah, deskriptif ini merupakan para pekerja dalam memandang karakteristik organisasi, bukan apakah mereka menyukainya. Nah, bagaimana para pekerja memandang organisasi mereka? Misal dengan contoh pertanyaan berikut, seperti yaitu bagaimana organisasi mendorong kerja tim, kemudian apakah memberikan imbalan atau inovasi, kemudian organisasi tersebut apakah melumpuhkan inisiatif. Nah, mungkin contoh pertanyaannya seperti itu. Secara berlawanan, kepuasan pekerjaan ini mengukur bagaimana merasakan ekspektasi pekerjaan, imbalan, dan praktek, dan sebagainya. Nah, dari kedua istilah ini memiliki karakteristik yang tumpang tindih. Ingatlah bahwa budaya merupakan bersifat deskriptif, nah sedangkan kepuasan pekerjaan bersifat evaluatif. Baik, selanjutnya budaya dalam organisasi, tentang organisasi memiliki budaya yang seragam. Maksudnya budaya organisasi mempresentasikan persepsi dari anggota organisasi yang sama. Oleh karenanya, diharapkan masing-masing individu dengan latar belakang yang berbeda atau dengan level dalam organisasi yang berbeda untuk menggambarkan budaya dengan istilah yang sama. Maksudnya, kita semua tahu bahwa dalam organisasi terdapat masing individu yang berbeda dengan latar yang berbeda. Jadi, diharapkan untuk menyamakan persepsi mereka, bukan berarti merubah dari budaya mereka masing-masing. Karena dalam suatu organisasi perlu tujuan yang sama, kemudian pendapat boleh berbeda, tapi kemudian diambil keputusan sehingga dapat menjadi solusi dalam permasalahan seperti itu. Namun bukan berarti dalam hal ini tidak terdapat subkultur, karena sebagian besar organisasi yang besar memiliki budaya yang dominan dan subkultur yang jumlahnya sangat banyak. Nah, budaya yang dominan ini merupakan mengekspresikan nilai luhur yang diberikan oleh mayoritas anggotanya, memberikan kepribadian yang berbeda. Sedangkan subkultur ini cenderung berkembang dalam organisasi yang besar untuk mencerminkan permasalahan yang umum atau pengalaman yang dihadapi oleh para anggotanya dalam departemen atau lokasi yang sama. Jadi, departemen pembelian dapat memiliki subkultur yang meliputi nilai luhur dari budaya yang dominan ditambah
suatu nilai tambahan yang unik dari para anggotanya. Jadi subkultur ini akan mempengaruhi perilaku para anggota. Seperti itu. Halo, perkenalkan nama saya Ainul Muhalidah, NIM 19080314035. Di sini saya akan menjelaskan 3 subpokok pembahasan. Yang pertama yakni budaya kuat versus budaya lemah. Dan yang kedua, budaya versus formalitas. Yang ketiga ialah fungsi budaya. Nah, budaya yang kuat versus budaya yang lemah. Jika sebagian besar para pekerja memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai suatu organisasi, maka budaya tersebut kuat. Dan jika opini para pekerja sangat besar variasinya, maka budaya tersebut lemah. Di dalam suatu budaya yang kuat, nilai luhur organisasi akan dianut secara intensif dan disebarkan secara luas. Di sini semakin banyak anggota yang menerima nilai luhur dan semakin besar komitmen mereka, maka akan semakin kuat budaya dan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan antara budaya kuat dan budaya lemah di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang kuat. Yang pertama ialah budaya menanamkan nilai-nilai utama secara kokoh dan diterima secara luas di kalangan para karyawan serta setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi dan memiliki pengaruh lebih besar terhadap perilakunya. Yang kedua, nilai-nilai budaya diterima secara luas oleh anggota suatu organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi yang lemah. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, budaya yang tidak menanamkan nilai-nilai utama secara kokoh dan tidak diterima secara luas di kalangan para anggota organisasi, sehingga tidak memiliki pengaruh yang lebih terhadap perilakunya. Yang kedua, nilai-nilai yang dianut oleh segolongan orang saja di dalam suatu organisasi, biasanya di kalangan manajemen puncak. Yang ketiga, yakni para karyawan tidak begitu peduli dengan identitas budaya organisasi mereka. Selanjutnya yakni budaya versus formalitas. Nah, di dalam suatu organisasi, formalisasi yang tinggi akan menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Nah, semakin kuat budaya organisasi, maka akan semakin berkurang kebutuhan manajemen yang berkaitan dan mengembangkan aturan serta regulasi formal dalam membimbing perilaku pekerja. Apa saja sih peranan yang dilakukan oleh budaya dan apakah hal tersebut dapat menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah organisasi? Berikut ini 6 tindakan budaya. Yang pertama ialah fungsi budaya, dan yang kedua ialah budaya menciptakan iklim. Yang ketiga, dimensi budaya yang etis. Yang keempat, budaya dan inovasi. Yang kelima, budaya sebagai aset. Dan yang keenam, budaya sebagai kewajiban. Ya, selanjutnya yakni fungsi budaya. Fungsi budaya yakni ada 5. Yang pertama, budaya memiliki peranan antara satu organisasi dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, untuk mendefinisikan batasan. Hal ini menciptakan perbedaan antara identitas bagi para anggota organisasi. Dan yang ketiga, budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan sendiri. Yang keempat, yakni mendorong stabilitas dari sistem sosial. Nah, budaya merupakan perangkat sosial yang membantu mengikat organisasi secara bersama-sama dengan menyediakan standar bagi apa yang seharusnya dikatakan oleh para pekerja. Dan yang kelima, yakni pengambilan mekanisme pengendalian yang membentuk tingkah laku. Budaya menciptakan iklim. Iklim organisasional atau organisasional dini. Persepsi yang tersebar yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan mereka kerja. Iklim organisasional mengacu pada berbagai persepsi yang dimiliki oleh anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Puluhan dimensi iklim telah dipelajari, meliputi inovasi, kreativitas, komunikasi, dukungan, keterlibatan, keselamatan, keadilan, keanekaragaman, serta layanan konsumen. Saya Desita Ramadhani NIM 008 akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu dimensi budaya yang etis. Budaya organisasi tidak netral dalam orientasi etis mereka.
bahkan ketika mereka tidak secara terbuka mengejar tujuan-tujuan etis. Dari waktu ke waktu, iklim kerja yang beretika atau ethical work climate atau konsep terbesar mengenai perilaku yang benar dan salah satu di dalam tempat kerja yang berkembang sebagai bagian dari iklim organisasional. Iklim yang beretika mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya. Para peneliti telah mengembangkan teori iklim yang beretika atau ethical climate theory dan indeks iklim yang beretika atau The Ethical Climate Index untuk mengategorikan dan mengukur dimensi dari budaya organisasi beretika. Pada 9 kategori iklim yang telah diidentifikasikan, 5 ditemukan menjadi sangat umum dalam organisasi. 5 diantaranya yaitu instrumental, kepedulian, independensi, hukum, kode serta aturan. Masing-masing menjelaskan pola pikir yang umum, ekspektasi serta nilai dari para manajer dan para pekerja dalam hubungannya dengan organisasi mereka. Sebagai contoh dalam sebuah iklim instrumental yang beretika, maka para manajer akan membingkai pengambilan keputusan mereka di sekitar asumsi bahwa para pekerja dan perusahaan termotivasi oleh kepentingan diri sendiri atau egoistik. Dalam sebuah iklim kepedulian, sebaliknya, para manajer akan beroperasional di bawah ekspektasi bahwa keputusan mereka akan mempengaruhi secara positif terhadap sejumlah besar kemungkinan bagi para pemangku kepentingan, para pekerja, konsumen, pemasok. Iklim etis independensi bergantung pada gagasan modal pribadi dari masing-masing individu untuk menentukan perilaku di tempat kerjanya. Iklim hukum dan kode mensyaratkan bagi para manajer dan pekerja untuk menggunakan moral yang terstandarisasi secara eksternal, yang melingkupi seperti misalnya kode etik profesional bagi norma. Sedangkan iklim aturan cenderung untuk mengoperasionalkan dengan ekspektasi yang terstandarisasi secara internal dari barangkali sebuah kebijakan secara manual dari organisasional. Iklim organisasi etis secara kuat memengaruhi cara para anggota individualnya dalam merasakan bagaimana mereka berperilaku sedemikian rupa sehingga para peneliti dapat memprediksi hasil organisasional dari kategori iklimnya. Berikutnya adalah budaya dan inovasi. Sebagian besar perusahaan yang inovatif seringkali ditandai dengan keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, budaya mempercepat. Perusahaan yang perintis seringkali memiliki budaya yang inovatif karena mereka biasanya kecil, gesit, dan menitikberatkan pada pemecahan permasalahan agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Berikutnya adalah budaya sebagai suatu aset. Budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan positif yang beretika dan membantu perkembangan inovasi. Budaya dapat juga secara signifikan memberikan kontribusi pada dasar dan organisasi dalam banyak cara. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Eka Wati Anur. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang sebelumnya sudah diterangkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menerangkan apa sih budaya sebagai sebuah kewajiban. Nah, budaya sebagai sebuah kewajiban merupakan budaya yang dapat mendorong komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku pekerja, serta memberikan manfaat bagi organisasi. Nah, budaya juga berharga bagi para pekerja karena dapat menguraikan bagaimana hal-hal yang dilakukan dan mana yang penting. Namun, ketika tidak boleh mengabaikan aspek budaya yang disfungsional secara potensial, terutama budaya yang kuat terhadap efektivitas organisasi. Seperti ya, maksudnya contohnya itu seperti sebuah perusahaan komputer yang namanya itu Hewlett Packard. Nah, pernah dikenal sebagai sebuah perusahaan komputer utama telah kehilangan pangsa pasarnya dan
keuntungan dengan cepat sebagai gangguan fungsi dari tim manajemen puncaknya telah mengalir keluar, sehingga menyisakan para pekerjanya menjadi dipisahkan, tidak kreatif, tidak dihargai, dan dipertentangkan. Selanjutnya ada 4, itu institusionalisasi, hambatan bagi perubahan, terus hambatan pada keanekaragaman, dan yang terakhir hambatan pada akuisisi dan merger. Institusionalisasi merupakan ketika suatu perusahaan mengalami institusionalisasi dan menjadi dilembagakan, yaitu hal ini dinilai untuk diri sendiri dan bukan dari barang atau jasa yang diproduksi, mengalami hidup sendiri, terpisah dari para pendirinya atau para anggotanya. Nah, organisasi yang dilembagakan seringkali tidak keluar dari bisnis, bahkan jika tujuan semula tidak lagi relevan. Nah, mode perilaku yang dapat diterima menjadi sebagian besar jelas bagi para anggotanya, serta meskipun hal ini tidak seluruhnya negatif. Hal ini berarti bahwa perilaku dan tingkah laku yang seharusnya itu dipertanyakan dan dianalisis menjadi diterima begitu saja, yang dapat melumpuhkan inovasi dan mempertahankan budaya organisasi akan berakhir dengan sendirinya. Selanjutnya, hambatan bagi perubahan. Nah, hambatan bagi perubahan ini itu budaya yang merupakan sebuah kewajiban ketika nilai yang diberikan tidak sesuai dengan mereka yang memajukan efektivitas organisasi. Nah, hal ini itu hal ini sangat mungkin ketika lingkungan organisasi menjalani perubahan yang cepat serta budayanya yang telah mangkar tidak lagi tepat. Nah, konsistensi perilaku suatu aset dalam lingkungannya yang stabil kemudian akan membebani organisasi dan menyulitkan untuk memberikan tanggapan terhadap perubahan. Selanjutnya, hambatan pada keanekaragaman merupakan para pekerja yang baru yang berbeda dari mayoritas dalam ras, umur, gender, kecacatan, atau karakteristik lainnya yang menciptakan sebuah paradoks. Disebut juga manajemen ingin mendemonstrasikan dukungan bagi perubahan dari para pekerja ini yang akan dibawa ke tempat kerja, tetapi para pendatang baru yang berharap untuk menyesuaikan harus menerima inti nilai budaya dari organisasi. Oleh karena perilaku yang beraneka-ragaman dan kekuatan yang unik cenderung untuk berkurang, sebagaimana orang-orang berupaya untuk berasimilasi. Nah, maka budaya yang kuat dapat menjadi kewajiban ketika mereka secara efektivitas menghilangkan keuntungan ini. Selanjutnya, hambatan pada akuisisi dan merger. Nah, secara historis ketika ketika manajemen memilih pada keputusan akuisisi atau merger. Nah, faktor utamanya adalah keunggulan finansial dan sinergi produk. Nah, pada tahun belakangan ini kompatibilitas budaya telah menjadi perhatian utama. Nah, semua hal ini adalah sama apakah akuisisi benar-benar bekerja berhubungan dengan beberapa baik penyesuaian dari budaya organisasi tersebut. Contohnya itu suatu survei oleh perusahaan konsultasi AT Kearney mengungkapkan bahwa 58% dari merger gagal dalam meraih tujuan keuangan mereka.
keuangan mereka. Selanjutnya, di sini diterangkan bagaimana sih sebuah budaya dimulai. Menciptakan dan mempertahankan budaya. Di sebuah budaya, organisasi tidak keluar begitu saja, serta kita telah terbentuk jarang sekali akan memudar. Nah, apakah yang mempengaruhi menciptakan suatu budaya dan apakah yang memperkuat dan mempertahankannya ketika digantikan? Selanjutnya bagaimana sebuah budaya dimulai. Nah, kebiasaan dan tradisi dan cara umum organisasi saat ini dalam melakukan suatu hal sebagian besar sehubungan dengan apakah hal ini telah dilakukan sebelumnya dan seberapa berhasilkah dahulu dalam melakukannya. Nah, hal ini mempengaruhi kita kepada sumber utama dan budaya organisasi para pendiri. Nah, selanjutnya mempertahankan sebuah budaya, mempertahankan suatu budaya hidup. Nah, mempertahankan suatu budaya hidup ini merupakan ketika suatu budaya telah berada pada posisinya, maka praktik di dalam organisasi mempertahankannya adalah memberikan kepada para pekerja suatu rangkaian pengalaman yang sama. Nah, proses pemilihan kriteria evaluasi kinerja, aktivitas pelatihan dan pengembangannya, serta prosedur promosi, terus memastikan bahwa mereka yang telah direkrut akan sesuai dengan budaya, memberikan imbalan kepada mereka yang mendukungnya, dan memberikan hukuman bagi mereka yang menentangnya. Presentasi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Saya Rizka Septiwati, NIM 059, akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Di slide kali ini kita akan membahas tentang mempertahankan suatu budaya hidup. Kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada manajemen puncak, yang kedua ada sosialisasi, dan yang ketiga ada tahapan sebelum kedatangan. Nah, yang pertama ada manajemen puncak. Manajemen puncak ini memiliki dampak utama terhadap budaya organisasi, karena dalam manajemen puncak memuat kata-kata dan perilaku para senior eksekutif untuk menerapkan norma-norma yang menyaring organisasi mengenai apakah pengambilan resiko yang lebih diinginkan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan manajer kepada para pekerja, apakah pakaian yang dipakai sudah sesuai, serta tindakan apa saja yang mempengaruhi kenaikan gaji, promosi jabatan, dan hal yang lainnya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang sosialisasi. Tidak peduli seberapa baiknya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi dalam merekrut ataupun menyeleksi, semua pekerja yang baru membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang berlaku. Nah, bantuan ini berupa sosialisasi. Seperti contohnya seorang polisi harus melalui pelatihan terlebih dahulu sebelum menjalani profesinya. Nah, tujuan sosialisasi ini adalah untuk mengarahkan serta membuktikan komitmen dan mempelajari apa saja budaya yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada tahapan sebelum kedatangan. Tahap sebelum kedatangan ini bertujuan untuk mengenali bahwa masing-masing kedatangan individu memiliki serangkaian nilai, tingkah laku, dan ekspektasi yang berbeda-beda. Untuk itu, di tahap ini seorang manajer mengadakan proses seleksi untuk memberitahukan mengenai individu yang prospektif dalam organisasi, agar organisasi dapat memiliki tipe yang tepat untuk mendukung berjalannya sebuah organisasi ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana para pekerja mempelajari budaya. Kali ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama ada cerita, yang kedua ada ritual, yang ketiga ada simbol, dan yang keempat ada bahasa. Yang pertama cerita.
Nah, cerita ini bisa muncul dari perbincangan individu yang telah dahulu menjalankan sebuah organisasi. Contohnya seperti naratif mengenai pendiri organisasi, sikap yang diambil atasan ketika ada yang melanggar peraturan, dan cerita bagaimana organisasi tersebut dapat mengangkat orang miskin menjadi kaya raya. Kemudian, para pekerja juga menciptakan naratif mereka sendiri, seperti bagaimana mereka datang, apakah mereka sesuai atau tidak sesuai dengan organisasi selama proses sosialisasi. Nah, cerita ini bisa muncul melalui interaksi-interaksi awal dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada ritual. Ritual ini merupakan urutan aktivitas secara repetitif yang mengekspresikan dan menegakkan nilai luhur organisasi. Seperti motivasi apa yang diberikan oleh manajer kepada karyawannya untuk membentuk karyawan tersebut semangat bekerja dan mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Apakah perusahaan tersebut memanggil pemotivator untuk memberikan motivasi, ataukah sebuah perusahaan tersebut menciptakan himne untuk dinyanyikan setiap pagi agar semangat karyawan ini tumbuh. Nah, kemudian himne atau pemanggilan motivator tersebut yang akan menjadi ritual rutin dalam perusahaan. Nah, yang ketiga ada simbol. Simbol ini biasanya berhubungan dengan tata letak kantor ataupun desain interior yang biasanya digunakan oleh kantor. Namun, contohnya di beberapa perusahaan mempunyai simbol yang unik. Contohnya di perusahaan Shopee. Dapat kita jumpai di beberapa video yang dibuat oleh karyawan Shopee bahwa di Shopee ini mempunyai dapur tersendiri ataupun ruang snack tersendiri, di mana di ruangan ini karyawan bebas mengambil snack yang ingin dimakan, sehingga karyawan ini bisa meningkatkan mood untuk bekerja. Nah, kemudian yang keempat ada bahasa. Biasanya di sebuah perusahaan memiliki banyak subunit yang dimana subunit ini namanya susah untuk diucapkan dan kata-katanya tidak efektif. Nah, untuk itu biasanya perusahaan memanggil tukang bersih-bersih dengan OB. Kata OB ini lebih mudah dilafalkan dan lebih efektif daripada memanggil tukang bersih-bersih. Nah, untuk itu OB ini bisa menjadi bahasa yang digunakan dalam sebuah perusahaan agar lebih efektif. Dan akhirnya bahasa OB atau istilah OB ini melekat menjadi budaya dalam sebuah organisasi. Saya Rindita Akbarisasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menciptakan budaya organisasi yang beretika. Budaya organisasi sangat cenderung membentuk standar etika yang tinggi bagi para anggotanya yang memiliki rasa toleransi dan resiko yang tinggi. Jika suatu budaya kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka akan memiliki pengaruh yang ampuh dan positif terhadap perilaku pekerja. Begitu juga menurut Marcus Benes pernah memuji komitmen organisasi untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan dan keanekaragaman dari kemampuannya untuk mempertahankan budaya yang positif, beretika dalam tekanan kehidupan yang tinggi. Nah, lalu apa saja sih yang dapat manajer lakukan untuk menciptakan budaya organisasi yang beretika? Nah, hal tersebut bisa dapat kita lakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu menjadi panutan yang terlihat. Kita sebagai manajer tentu akan menjadi contoh untuk para pekerja atas hal-hal yang kita lakukan, baik itu positif atau negatif. Mereka akan mencontoh kita dan menjadikan patokan kita. Begitu pula dengan kita harus memberikan contoh kepada mereka hal yang positif, hal yang beretika, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya ke depan. Yang kedua itu mengkomunikasikan ekspektasi yang beretika. Maksud dari ini yaitu kita harus meminimalisirkan ketidakjelasan dengan memberikan pengertian dari keorganisasian dan etika berorganisasi seperti apa, sehingga kita harus bisa memberikan peraturan yang dapat mereka patuhi. Yang ketiga itu menyediakan pelatihan beretika. Maksud dari menyediakan pelatihan yang beretika ini kita memberikan
Contohnya seperti seminar, lokakarya yang bertautan dengan hal-hal yang beretika di dalam organisasi. Yang keempat yaitu pemberian reward. Setelah kita memberikan contoh, setelah kita memberikan peraturan, dan kita menyediakan pelatihan, kita tentunya akan memberikan reward kepada para pekerja yang telah mengimplementasikan hal-hal positif di dalam kehidupan mereka atau di dalam perilaku organisasi mereka, sehingga kita dapat mengapresiasi hal tersebut sehingga mereka dapat melakukan hal tersebut ke depannya kembali. Begitu juga memberikan sanksi kepada mereka yang tidak menjalankan atau mereka yang melakukan hal-hal yang tidak beretika. Dan yang terakhir adalah menyediakan mekanisme perlindungan. Maksud dari menyediakan mekanisme perlindungan ini, kita memberikan tempat, kita memberikan wadah kepada mereka untuk mereka mengeluarkan hal-hal dilema-dilema mereka terhadap keorganisasian atau hal-hal yang mereka terima, bahkan yang tidak beretika, sehingga mereka tidak takut lagi untuk menceritakan hal tersebut dan tidak ada tekanan. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya organisasi yang positif. Setelah kita membahas tentang budaya organisasi yang beretika, pasti sesuatu yang beretika itu akan menjadikan suatu hal-hal positif. Nah, maka dari itu suatu budaya organisasi yang positif menekankan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih sering daripada sanksi, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Lalu hal apa saja sih yang dapat manajer lakukan atau manajer berikan untuk menciptakan budaya organisasi yang positif? Nah, hal-hal tersebut seperti berikut, yaitu yang pertama adalah membangun kekuatan pekerja. Jadi, meskipun budaya organisasi yang positif tidak menekankan atau mengabaikan permasalahan, hal ini menekankan untuk memperlihatkan kepada para pekerja bagaimana mereka dapat aplikasikan kekuatan mereka. Yang kedua adalah memberikan reward daripada sanksi. Nah, pemberian reward ini sebagai apresiasi kita untuk para pekerja yang telah mengimplementasikan hal-hal positif, jadi sehingga mereka dapat mengubah perilaku organisasi mereka. Yang ketiga itu menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan. Nah, maksud dari menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan ini, suatu budaya yang positif akan menghargai perbedaan antara pekerjaan dan karir. Ini mendukung bukan hanya apa yang pekerja berikan, tapi juga bagaimana organisasi dapat memberikan para pekerja menjadi lebih efektif secara pribadi dan secara profesional. Yang terakhir yaitu batasan dari budaya yang positif. Maksud saya batasan dari budaya yang positif, maksudnya yaitu setiap hal positif atau setiap budaya positif itu pasti memiliki batasan, karena tidak semua hal-hal positif akan menyelesaikan permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, saya Izanur Holiswatul Hamidah, NIM 19039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai spiritualitas dan budaya organisasi. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan spiritualitas? Spiritualitas di tempat kerja bukan mengenai praktek keagamaan yang di organisasi, bukan pula mengenai Tuhan dan teologi. Spiritualitas di tempat kerja adalah menyadari bahwa orang-orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dalam konteks komunitas. Organisasi-organisasi yang mempromosikan budaya spiritual akan memahami bahwa orang-orang berupaya untuk menemukan arti dan tujuan dalam pekerjaan mereka, serta berkeinginan untuk berkoneksi dengan manusia lainnya sebagai bagian dari komunitas. Selanjutnya yaitu karakteristik dari organisasi yang spiritual. Setelah mengetahui pengertian dari organisasi yang spiritual, pasti akan muncul di benak kalian apa sih yang membedakan antara organisasi yang spiritual dengan lawannya yang bukan spiritual. Langsung saja, yang pertama
dari kebajikan. Nah, nilai dalam organisasi yang spiritual memperlihatkan kebaikan kepada orang lain dan mempromosikan kebahagiaan bagi para pekerjanya. Yang kedua, yaitu kesadaran akan tujuan yang kuat. Organisasi yang spiritual membangun budaya mereka di sekitar tujuan yang berarti. Meskipun keuntungan penting, hal tersebut bukanlah nilai utama dari organisasi. Yang ketiga, yaitu kepercayaan dan penghormatan. Organisasi yang spiritual dicirikan dengan rasa saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Para pekerja diperlakukan dengan penghargaan diri dan nilai yang konsisten dengan harga diri dari setiap individu. Yang keempat, yaitu saling berpandangan terbuka. Organisasi yang spiritual ini akan menilai pemikiran yang fleksibel dan kreatif antar para pekerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan-alasan meningkatnya ketertarikan terhadap spiritualitas suatu sikap. Yang pertama, yaitu spiritualitas dapat mengimbangi tekanan dan stres. Yang kedua, tuntutan pekerjaan telah membuat dominan, namun mereka terus-menerus mempertanyakan arti dari pekerjaan. Yang ketiga, orang ingin memadukan nilai kehidupan pribadinya dengan profesionalnya. Yang keempat, banyak orang menemukan bahwa pengejaran terhadap harta atau duniawi yang berupa materi membuat dirinya merasa tidak terpenuhi. Setelah menjelaskan mengenai alasan-alasan meningkatnya ketertarikan akan spiritual, sekarang akan berlanjut ke bahasan mencapai organisasi yang spiritual. Banyak orang yang telah meningkatkan ketertarikannya akan spiritual, tetapi memiliki kesulitan dalam menempatkan prinsip-prinsipnya ke dalam praktek pelaksanaan. Oleh karena itu, pemimpin dapat mendemonstrasikan nilai-nilai tingkah laku dan perilaku yang memicu motivasi secara intrinsik dan perasaan untuk dipanggil melalui tempat kerja. Pemimpin juga dapat memotivasi para pekerjanya untuk memiliki nilai-nilai spiritual. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya perkenalan, nama saya Cahya Widodo, NIM 049 dari PAP 19B. Saya akan menjelaskan tentang kritik dan spiritualitas. Ada pertanyaan, apakah ada hak sebuah organisasi memaksakan untuk berkaitan dengan spiritualitas terhadap pekerjanya? Apakah spiritualitas itu memiliki keuntungan tersebut, apakah sesuai? Nah, dari pertanyaan itu kita dapat mencari bahwa sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, jika mereka menyampurkan pekerjaannya dengan nilai-nilai pribadi atau profesional, itu bisa disebut juga dengan nilai sikap spiritualitas, dimana jika nilai spiritualitas seorang pekerja tinggi, maka sikap yang dihasilkan pun juga tinggi. Jadi sebuah organisasi jika memaksakan hak menanyakan spiritualitas itu bisa ditanyakan, bisa tidak, tergantung kebijakan masing-masing. Yang selanjutnya yakni implikasi global. Dalam budaya organisasi sering terjadi
banyak sekali budaya nasional atau budaya internasional. Seperti banyak sekali sebuah budaya organisasi itu mencerminkan budaya nasional maupun budaya internasional. Berikut contohnya itu seperti organisasi maskapai penerbangan AirAsia. AirAsia sendiri itu tempatnya berada di negara Malaysia, di mana budaya dari negara Malaysia sendiri yakni menekankan tentang kebebasan dan juga persahabatan. Maka AirAsia yang bertempat di Malaysia memiliki budaya yang sama dengan negara Malaysia, memiliki budaya organisasi yang sama dengan negara Malaysia, yakni menerapkan tentang kebebasan dan persahabatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terkait budaya organisasi juga, yakni bagaimana para pekerja menentukan faktor-faktor sasarannya, semisal faktor tingkat toleransi maupun tingkat risiko. Yang pertama dapat dilihat dari faktor sasaran. Faktor sasaran sendiri berorientasi pada tim maupun berorientasi pada hasil. Setelah faktor sasaran tersebut berorientasi, bisa digabungkan lagi dengan budaya organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan faktor sasaran dari para pekerjanya. Setelah digabungkan, akan berubah menjadi hasil sebuah kekuatan. Nah, sebuah kekuatan ini ada tingkatannya, ada kekuatan yang tinggi dan juga kekuatan yang rendah. Nah, jika ada kekuatan yang tinggi bisa berpengaruh kepada kepuasan maupun kinerja dari para pekerja tersebut. Meskipun kekuatannya itu rendah, itu juga bisa berpengaruh dengan kepuasan maupun kinerja. Yang selanjutnya yakni budaya organisasi bagi para manajer, yakni cara pertama memahami bahwa kinerja dan sosialisasi dari para pekerja akan bergantung pada tingkat mencukupi atas pengetahuan mereka yang dilakukan. Jadi Pak Manajer harus memahami bagaimana para pekerjanya itu bekerja dengan cara apa yang pekerja itu lakukan dan apa yang pekerja itu tidak lakukan. Yang kedua yakni memahami bahwa budaya organisasi secara relatif tetap dalam jangka pendek. Maksudnya relatif tetap jangka pendek itu budaya organisasi ketika budaya organisasi di perusahaan A itu di bidang produksi barang, maka budaya organisasinya itu selalu kerja cepat, tepat, dan fleksibel. Itu untuk jangka pendeknya. Jika terjadi permasalahan, maka jangka pendek itu akan hilang. Mengapa hilang? Karena semakin permasalahannya itu semakin bertambah pula jangka pendeknya itu. Jadi maka diperlunya jangka panjang untuk mengetahui atau memahami tentang budaya organisasi tersebut. Ya, yang selanjutnya kesimpulan dari materi yang di atas. Kesimpulan yang dipelajari dari materi di atas yakni sebuah organisasi jika memiliki budaya yang baik, maka akan menghasilkan sebuah kenyamanan pada organisasi tersebut. Mengapa demikian?
jika sebuah organisasi memiliki budaya, itu akan berakibat ke dampak organisasi tersebut, karena budaya itu memiliki peran penting dalam suatu organisasi. Bahkan budaya itu sendiri sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Jadi kesimpulannya, jika budaya organisasi itu tidak baik, budayanya itu kurang baik, maka organisasi pun akan mempunyai budaya yang tidak baik dan tidak memiliki kenyamanan dalam organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.